Shalom, salam sade, salam hari Sabtu, salam weekend. Ketemu lagi di channel Sayur Bening di hari weekend ini. Semalam dia BTC disorong balik ke cepean ya. Gol juga hijau. Wah, kemarin gol gua ketendang sekali tapi cepet balik lagi dia mantul. Malah lumayan dapatnya ya. Yang ketendang ambil balik masih profit lumayan. Dikocok semalam ya. Dari market Asia saja dia udah dikocok gitu. Ya, syukur ada rezeki lah. Kirain kok apes pagi-pagi start udah langsung ditendang. Penasaran, saya yakin karena eventnya harusnya positif untuk gold agak menghijau kan, sausnya dolar melemah saya lihat kan, dan sausnya gold BTC naik positif kalau lihat event semalam. Ternyata ya betul lah, tapi akhirnya nutup juga hijaunya hijau tipis juga gold, tapi udah dapat duluan pas dia menjelang mau buka market Europe lah, sempet disorong lumayan. Dari disorong ke bawah, ditendang balik ke atas, nah di situ saya dapat lumayan. Ambil balik yang kena tendang. Ya. By the way, di weekend ini santai kita lihat. Sekarang saya buat video market cap di 3 triliun, 65 billion, masih naik hampir 2%, 1,95 ya. Volume turun, volume transaksi ya udah Sabtu lah, yang mereka tadi pagi sempet hijau semua ya pada ini yang apa TP juga ya. Jadi makanya volume transaksinya drop 27,5%. Sekarang berada di, kemarin kan sempat sampai ke 300 billionan ya. Ini sekarang 242. Untung BTC Dominance juga agak drop juga ya. Di 53,9 ini sekarang saya buat video posisinya. BTC sekarang di 99,518 dolar. ETH udah semalam udah hit ke 4.000-an something. Ini drop balik di 3.996. Lumayan dia ETH nyorong, agak mantul, itu agak sedikit. Tapi L2, koin L2 yang nggak gimana ngefek. Malah DEX yang ngefek ya. Kemarin Ethereum disorong itu, DEX-nya yang rada ngefek gitu. Kayak Uniswap, 0x gitu ya. DYDX, DYDX gitu ya. DEX Ethereum yang ini hijau kemarin, dengan BTC Ethereum disorong tembus 4.000 something ya. Tadi pagi ini saya ada trade dikit pas dia hijau-hijau, justru saya ada ambil short dikit di Solana karena pas saya bangun pagi saya lihat ada berita ETF Solana si Genset reject gitu ya. Jadi pas di $241 tadi pagi saya bangun itu, di situ saya short dikit Solana. Ini posisi ini tapi belum saya TP, masih ada profit ya, tapi belum saya TP gitu. Lihat dulu masih mau enggak. Ada yang tanya kok, oh masih hold celo. Celonya masih, karena saya lihat ini kan baru tanggal 7. Saya tahu eventnya testnet tanggal 12 gitu. Lihatlah dalam 2 hari ini bisa naik atau enggak. Kalau enggak ya udah saya baru TP. Tapi siapa tahu kan masih ada 5 hari lagi tuh testnetnya. Ya kan? Dalam 2-3 hari inilah saya lihat. Kalau dia nggak gimana ngangkat ya udah saya TP. Tapi kalau ngangkat ya syukur. Ya, itu belum saya TP, masih saya biarkan karena dia punya event tanggal 12 gitu.
Neng Ling Ling yang Hao Ling Ling, Neng Ling Ling juga lumayan loh. Ya, Neng Ling Ling slow but sure. Ya, pelan-pelan ini udah $26.75 juga, hampir $27. Yang Hao Neng Ling Ling boleh lah, ya. Ada rezeki. Si Tommy mana? Tommy Fednya slow but sure, hijaunya juga udah naik $2, sekarang udah $2 lebih ya. Semalam kalau ada yang scalping Kaspa dapat rezeki ya, dapat lah ya dikit ya, syukur lah ya kalau long di Kaspa ya. Ini optimis yang L2 agak hijau sedikit, masih mau nggak ya dia ya? Harusnya masih bisa sih optimis. Ini $2.76 saya buat video ya. Kalau pengen long hari ini untuk bolehlah L2. Lihat kemarin Ethereum disorong, L2 nggak gimana gerak, malah DEX-nya Ethereum yang ini kan. Nah ini boleh coba kalau kalian mau scalping long hari ini. Optimis boleh coba ya. Optimis kayaknya belum habis gas sih. Ini saya buat video $2.76, masih bisa ngangkat saya rasa ke atas. Ya. Kalau yang mau scalping long boleh coba itu optimis. Koin L2-nya. Lido Dow juga agak ini, tapi ya kayaknya lebih ini. Lido Dow juga hijau L2-nya, tapi hijau belum kenceng juga ya. Tapi kalau ini L2 mungkin lebih milih optimis sih. Kalau yang pengen long di hari weekend ini ya. DYDX masih lumayan loh ya, masih hijau dia ya. Saya pikir udah ini. Terus malam dia naik terus ya DEX-nya. Karena saya lihat 0x udah mulai koreksi. Habar lumayan ya, setelah dia koreksi mantul balik juga ya. Sama XDC juga habis koreksi mantul balik juga dia ya. Lumayan pantulannya dua koin itu habis koreksi. Nah, kalau lihat event semalam, kalau kita lihat event semalam, unemployment rate-nya naik ya. Data penganggurannya naik ini. Ini NFP naik ya. NFP naik, dia ada create 21.000 pekerjaan kalau nggak salah. Nah, NFP naik, tapi angka pengangguran naik juga. Ya pengangguran yang bidang-bidang lain dia pada banyak yang kehilangan pekerjaan. Ini NFP naik, sebagian datanya yang naik karena dari bidang kesehatan, healthcare ya, penambahan gitu. Terus sedikit institusi pemerintahan kata. Jadi penambahan kerja dari situ-situ lah. Tapi kalau yang dari kerja pabrik ini tuh pada banyak kena layoff, makanya unemployment rate-nya naik gitu. Ini yang jadi pertimbangan Mbak Jerome nih ya. Nah ini kemana dia Mbak Jerome-nya nanti tanggal berapa hari ini? Tanggal 7. 11 hari lagi, tanggal 18 kan dia FOMC meeting, interest rate decision-nya, Fed Fund Rate itu jadi potong atau enggak dia ya. Awalnya sebelum Trump menang kan rencana dia di bulan 12 ini mau diturunkan lagi cut rate-nya 0,25. Tapi pas habis Trump menang, tiba-tiba dia hawkish kan, dia bilang nggak perlu buru-buru cut rate. Berubah ngomongnya. Best labor. Tapi ini kalau kita ambil yang dia ngomong, dia masih mencondong ke labor. Kita akan lihat ya kan labor marketnya gimana. Nah labor marketnya kenaikan ini angka pengangguran ya naik tinggi. Tapi satu sisi NFP naik, ada juga penambahan pekerjaan. Nah ini dia kemana nih dia mau buat ini ya. Kalau dia nggak
kalau dia ambil keputusan nggak berdasarkan politik, ya, dengan Trump, seharusnya dia bulan 12 ini dia sesuai rencana dia turun 0,25, ya. Itu kan udah rencana awal mereka, proyeksi mereka sebelumnya kan gitu. Cut 0,50, terus November 0,25, Desember 25. Itu rencana awal mereka. Itu data proyeksi mereka. Cuma dia berubah pas Trump menang. Tiba-tiba ngomong, nggak perlu buru-buru. Kita akan baca data ke depan, ya. Inflasi, terutama labor market. Karena labor market utama, ya. Sementara ekonomi kita kuat, labor kita kuat katanya, ya. Tiba-tiba waktu itu dia hawkish gitu. Tapi minggu ini tiba-tiba ngomongnya juga nggak hawkish, justru tiba-tiba ngomong gold lagi, BTC, ya, gold virtual tiba-tiba nih bahasa. Jadi ya nggak tahu, yang tahu dia lah ya apa yang mau dia mainkan iramanya. Tinggal 11 hari lagi. Tapi kalau kita baca dari data, dengan labor unemployment melemah, ya, pengangguran naik, berarti labornya melemah, ya. Harusnya dia cut rate lagi sesuai rencana dia awal gitu, 0,25 basis point gitu. Itu kalau dia enggak ke politiknya, mau challenge dengan Trump gitu. Dia cut rate. Tapi kalau dia challenge, dia lawan, nggak mau ini, nggak mau denger si Trump, dia ini kan, Trump kan udah paksa dia harus turunkan rate, ya kan. Nah, jadi lihatlah faktor mana dia ambil nanti. Karena memang ekonomi anjlok sekali. Yang parah, habis Amerika keluar rapot merah 4, naik dia unemployment rate-nya 4,2, justru Kanada lebih parah lagi. Ya, Kanada yang sebelumnya 6,5% diperkirakan naik 6,6, ini 6,8. Itu lumayan gitu. Ya, memang udah denger sih Kanada juga parah, ya, ekonominya, ya, PMI-nya anjlok juga. Makanya kelihatan tuh data ininya, IV PMI juga jelek, ya. Merah. Ya, kita lihatlah kemana ininya. Terus tadi kok ada yang bisa swing ini tuh, lihatlah hari ini udah Sabtu, ya. Kita lihat dulu candle-nya nutup di mana gitu. Weekly candle-nya, ya. Ini udah Sabtu. Besok udah Minggu, ya. Senin pagi kita lihat kemana dia nutup weekly candle-nya untuk minggu ini gitu. Karena agak ini, takutnya agak drop dikit dia ini. Sekarang saya buat video di hari Sabtu ini. Dia semalam hit ke 100 something, ya. Terus tadi nutup 99-an something kan. Nah, ini takutnya ini agak ngedrop balik dia. Kalau weekly-nya nutup, bisa aja range di antara 96 sampai 98, ya. Kalau dia weekly-nya nutup di 96 something sampai 98 atau ya 98 something, ya, itu kayaknya takutnya altcoin agak merah gitu. Nah, kalau sekarang Anda ambil swing, takutnya agak nyangkut dikit nanti gitu, ya. Lihat inilah besok Minggu, sebelum ini atau Minggu malam.
Tapi andai kata minggu malam dia agak rada merah misalnya ya, sebelum dia nanti Senin pagi nutup candle, Anda pengen coba ini, ambil apa? Coba ambil bond, iseng ya, bond, meme coin ya, bond itu tanggal 9 ini ada burn itu. Ya. Ada burn coin. Siapa tahu bisa dapat dikit kan? Itu sih yang bisa saya kasih masukan untuk video di hari Sabtu ini ya. Jadi kalau yang mau scalping tadi itu yang saya bilang mungkin masih mau naik, itu optimis ya, bisa untuk scalping long bisa lah hari ini gitu. Ya. Kalau saya tadi scalping itu Solana karena saya lihat dia punya ini di cancel, dia punya ETF. Tadi pagi saya masuk pas 241 dolar something. Di situ saya ambil posisi short untuk Solana. Jadi begitu aja pembahasan video di hari Sabtu ini ya. Good luck buat semuanya yang udah cuan, relax Sabtu ya kan, berbagi terus, apalagi belakangan ini yang cuan banyak, luangkan waktu buat keluarga ya, jalan sama keluarga gitu. Oke, itu aja untuk pembahasan hari Sabtu ini, weekend. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.